Assalamualaikum. Hai Eleanors. Kali ini kita akan bercerita tentang paradoks yang selama ini dikenal dengan istilah paradoks batu, yakni sebuah jawaban untuk sebuah kalimat yang mengatakan, dapatkah Tuhan membuat sebuah batu yang sangat besar sehingga Dia sendiri tidak bisa mengangkatnya? Baiklah, mari kita bahas. Sebelumnya kita mau jelasin nih, paradoks ini adalah masuk kategori paradoks kemahakuasaan atau omnipotence paradox. Maksudnya? Baiklah, fokus dan dengerin ya. Menurut paradoks maha kuasa ini membeberkan, jikalau suatu zat dapat melakukan semuanya dalam tanda kutip semua hal, maka ia harusnya juga mampu menciptakan suatu tugas yang satu ini nih, yaitu yang tak dapat ia lakukan dalam tanda kutip lagi. Nah, tetapi jika itu terjadi, berarti akibatnya ia tak dapat melakukan sesuatu, yaitu sesuatu yang ia buat tadi, dalam tanda kutip sesuatu tugas yang tidak dapat dia kerjakan. Jadi, karena satu hal ini, dia dikatakan tidak bisa melakukan semua hal, dalam tanda kutip. Fokus ke kata semua. Tidak akan jadi semua jika salah satunya hilang, ya kan? Dalam artian, jika ia tak bisa membuat tugas yang tak dapat ia lakukan tersebut, maka kan jadinya ada suatu hal yang tak dapat ia lakukan. Lah, bukannya di awalnya tadi dikatakan bisa semua? Duh, gimana nih? Jadi pusing ya? Baiklah, nggak pakai lama, kita langsung aja ke bahasan paradoksnya. Oke, pada paradoks ini tersedia kalimat, jikalau memang benar Tuhan Maha Kuasa, dapatkah Dia membuat batu yang sangat berat sehingga Dia sendiri, Tuhan tersebut, tidak sanggup mengangkatnya saking beratnya? Atau dalam kalimat lain dikatakan, dapatkah Tuhan membuat sebuah batu yang sangat besar sehingga Dia sendiri tidak bisa mengangkatnya? Pertanyaan ini memang ekstrim dan memusingkan. Ya, namanya juga paradoks. Banyak orang yang tidak menemukan jawabannya sama sekali. Bagaimana dengan kita? Yuk kita coba cari jawabannya. Baik, agar lebih ngeh, kita akan buat keterangan berupa anak panah pada suatu skema. Maka dari itu, resapi baik-baik penjelasan ini ya. Mula-mula kita tampilkan dulu kalimat yang tadi. Kemudian kita coba membuat jawaban atau dugaan atau hipotesis dengan dua versi untuk masing-masing jawaban yang berbeda. Kita mulai. Yaps, kita ulangi. Baca kalimat troublemaker-nya. Dapatkah Tuhan membuat batu besar yang Dia sendiri tidak sanggup mengangkatnya? Baik, kita akan tinjau. Tarik anak panah, kemudian kita ke asumsi 1. Jika jawabannya iya bisa, maka tarik lagi anak panah, kemudian beri keterangan lebih lanjut. Pernyataan atau jawaban bisa tadi menyebabkan munculnya pernyataan yang menerangkan kata bisa tadi. Jadi, kalimat yang timbul seperti ini. Jika ia memang bisa, berarti Tuhan tidak maha kuasa. Mengapa? Karena Dia tidak bisa mengangkat sebuah batu. Berarti pada asumsi yang ini,
memunculkan kata tidak maha kuasa. Baiklah, kita lanjut. Asumsi 2. Langsung aja, jika jawabannya itu bertolak belakang dari jawaban yang pertama tadi, yaitu tidak bisa, maka Tuhan tidak maha kuasa karena Dia tidak bisa menciptakan sesuatu yang satu ini. Maka terjadilah pada asumsi 2 itu kembali ke anak panah yang pada kesimpulan 1 tadi kan, bahwa muncul kalimat tidak maha kuasa. Nah, disinilah terjadi paradoksnya, di mana bisa kita lihat jika kita menggunakan asumsi apapun, maka akan terjadi kesimpulan yang sama, yang benar-benar sangat bertentangan dengan sifat ketuhanan. Haduh, masa sih? Hasil akhir dari paradoks ini adalah Tuhan tidak maha kuasa. Wah, pertanyaan ini benar-benar menjebak. Banyak sekali pendapat untuk menjawab paradoks ini. Jadi, jawaban untuk paradoks ini adalah iya, bisa. Tuhan bisa membuat batu yang gak bisa diangkatnya. Ya, bisa. Tuhan maha kuasa kok. Kalau Tuhan gak bisa angkat batu, berarti gak maha kuasa dong. Enggak kok, Tuhan bisa angkat batu tersebut. Lah, katanya tadi batu yang diciptakan gak bisa diangkat. Terus, semua bisa kok Tuhan lakukan. Tuhan berbuat sekehendaknya. Tuhan bisa buat batu yang dimaksud tadi, dan secara bersamaan bisa juga angkat batu tersebut. Bingung ya? Pelajari tuh ruang dan waktu. Nggak mampu mikirnya? Yah, karena itu jangan terlalu dipikirin. Itu bukan bahasa manusia. Kita aja nggak tahu apa yang ada di langit kedua. Boro-boro langit ketujuh. Langit pertama saja cuma bisa kita lihat dari jauh. Padahal itu baru objek ciptaan Tuhan. Nggak mampu kita jangkau, apalagi membahas Sang Pencipta. Nggak nyampe deh hitung-hitungan kita. Jadi untuk paradoks ini, jawaban yang lebih tepatnya adalah bisa dan bisa. Secara bersamaan, yaps, exactly. Tepat sekali. Nah, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Afwan, syukran, jazakumullah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.